Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 3 orang. Dengan saya sendiri, Asti Aprilia. Dengan saya, Era Aryani. Dengan saya, Sananya. 그대와 함께 달려 Ready for action, let's go 추억 건물을 찾으러 Baik, pada kali ini kami akan mempraktekkan cara berdakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana yang telah membawa kita dari alam kebodohan menjadi alam yang terang benderang seperti saat ini. Selawat serta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati dosen pembimbing yakni Bapak Winario MSy dan teman-teman yang saya sayangi. Baiklah, judul ceramah saya hari ini adalah bersyukur. Pernahkah Anda memuji Allah Subhanahu wa taala saat Anda memperoleh rezeki dari arah yang tidak terduga atau saat Anda setelah melewati suatu kesulitan? Bila Anda pernah mengalaminya, maka sesungguhnya apa yang Anda lakukan hanyalah sebagian dari unsur perbuatan syukur. Mengapa demikian? Karena dalam ajaran Islam, bersyukur tidak hanya sekedar memuji Rabb yang memberikan karunia-Nya, akan tetapi lebih dari itu. Lalu, sesungguhnya seperti apakah bersyukur yang sempurna di dalam Islam? Di dalam Islam, bersyukur itu tidak hanya diucapkan dengan lisan, akan tetapi bersyukur itu yang pertama adalah dengan hati, yang kedua dengan lisan, yang ketiga itu ialah dengan perbuatan. Nah, bersyukur dengan hati adalah sadar dan mengetahui bahwa segala karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala serta menyadari akan nikmat-nikmat yang diberikan dan tidak melupakannya. Bersyukur dengan lisan adalah memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita dengan mengucapkan kalimat tahmid, yaitu dengan alhamdulillahirabbil alamin. Sedangkan bersyukur dengan perbuatan yaitu ialah dengan merealisasikan kesyukuran kita dengan melaksanakan ibadah dan amal soleh karena Allah semata. Setelah kita mengetahui bahwasanya ternyata syukur itu harusnya dengan hati, dengan lisan, dengan perbuatan, maka sudahkah kita melakukannya dalam kehidupan sehari-hari? Faktanya masih sangat sedikit di antara kita yang benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan bersyukur dengan perbuatan, bersyukur dengan hati dan lisan saja jarang kita lakukan, apalagi dengan perbuatan. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Saba surah ke-34 ayat 13 yang berbunyi A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamathila wa jifanin kal jawabi wa qudurir rasiyat. I'malu ala Dahuda syukra wa qalilum min ibadiyasyakur. Dan artinya, mereka para jin itu bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya, di antaranya membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besar seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. pada ayat yang dibacakan tadi, kita ambil potongan ayatnya saja yang berbunyi qalilum min ibadiyas syakur, yang artinya sedikit sekali dari hamba-hambaku yang banyak bersyukur. Allah sendiri yang menyatakan bahwa hambanya yang banyak bersyukur itu sangatlah sedikit.
Dan memang demikianlah faktanya. Buktinya masih banyak di antara kita yang lebih banyak mengeluhnya dibandingkan ingat dan menyadari betapa banyak nikmat yang Allah berikan. Kita selalu menuntut ini, itu, dan mengeluhkan banyak dan menyalahkan keadaan sehingga lupa dengan apa dan tidak sadar bahwa Allah telah memberikan banyak hal kepada kita. Apabila hati kita saja tidak mampu menyadari nikmat-nikmat yang Allah berikan, lalu bagaimana mungkin kita bersyukur dengan lisan dan perbuatan? Kita yakin dan berhusnuzon bahwa banyak di antara kita adalah orang yang rajin beribadah dan mengerjakan amal soleh. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah kita melakukan hal demikian adalah dalam rangka bersyukur atas karunia yang Allah berikan, ataukah kita melakukannya karena hanya sebuah kebiasaan, atau bahkan mungkin kita melakukannya karena keterpaksaan. Bila ibadah dan amal soleh yang kita jalankan adalah karena kesadaran dan kesyukuran kita akan nikmat-nikmat dari Allah, maka pasti kita akan ringan dalam menjalankannya, bahkan penuh rasa bahagia. Sebaliknya, bila itu semua karena keterpaksaan, maka kita akan berat dalam menjalankannya. Salah satu tips agar kita bisa senantiasa bersyukur adalah dengan melihat orang yang saat ini berada di bawah kita, dengan sabda Rasulullah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Anzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru an la tazdaru ni'matallahi alaikum. Yang artinya, lihatlah orang-orang yang di bawah kalian, dan janganlah kalian melihat orang-orang yang di atas kalian, karena sesungguhnya hal itu lebih pantas agar kalian tidak merasa kurang terhadap nikmat Allah yang berikan. hadis riwayat Tirmizi. Dari hadis di atas bisa jadi dengan kita melihat orang yang saat ini sedang berada di bawah kita, kita tersadar bahwa ternyata apa yang Allah berikan saat ini merupakan nikmat yang banyak. Setelah kita ingat dan tersadar, cobalah untuk mensyukuri nikmat tersebut dengan memujinya dan memperbanyak ibadah kita, agar nikmat yang saat ini telah Allah berikan ditambah lagi oleh Allah dengan nikmat yang lebih melimpah. Disebutkan dalam Al-Quran dalam surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya, dan ingatlah ketika Rabbmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Nah, dari ayat yang dibacakan tadi, bisa jadi Allah tidak menambah nikmatnya kepada kita karena kitanya yang kurang bersyukur dengan nikmat yang saat ini yang telah Allah berikan. Allah bisa saja menambah nikmat kepada kita dengan sangat mudah. Akan tetapi, hanya saja kitanya yang belum siap dengan tambahan nikmat tersebut. Nikmat sedikit yang saat ini kita peroleh saja belum bisa kita syukuri, apalagi nikmat yang sangat banyak dan berlimpah. Bisa jadi Allah tahan nikmat tersebut kepada kita karena Allah tidak mau bila kita diberikan nikmat yang lebih banyak, kita justru semakin ingkar, sombong, tidak puas, dan juga tamak. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Man lam yashkul qalila lam yashkul katsir. Artinya, barang siapa yang belum mensyukuri nikmat yang sedikit, maka belum mensyukuri nikmat yang banyak. Hadis riwayat Sahri Taqib. dari hadis yang dibacakan tadi, oleh karena itu, syukurilah nikmat apapun yang Allah berikan, meskipun itu nikmat yang sedikit. Sadarilah bahwa apapun yang saat ini kita peroleh
dan kita capai adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lupa dan lalai dari nikmat-nikmat tersebut sehingga membuat hati kita lupa untuk bersyukur. Salah satu contoh teladan yang patut kita jadikan keteladanan dalam kebersyukuran yaitu Nabi besar kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika beliau pernah melaksanakan sholat malam dengan waktu yang sangat lama hingga kaki beliau membengkak. Padahal seandainya beliau itu tidak melakukan hal itu, tetap saja dosa beliau itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya mengapa beliau melakukan hal tersebut, Rasul pun menjawab, apakah tidak boleh jika aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Nah, dari kisah tersebut dapat kita pahami bahwa Rasulullah SAW saja melaksanakan ibadah dan amal soleh dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sudahkah kita seperti beliau dalam mensyukuri nikmat-nikmat dari Allah? Sudahkah kita bersyukur dengan hati, lisan dan perbuatan kita? Apabila belum, mari kita berusaha untuk senantiasa bersyukur atas nikmat apapun yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup dan sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata atau pembacaan dalam ayat dan hadis kami yang salah, kami mohon maaf karena kami di sini hanya untuk belajar. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. 그래 저와 함께 달려 Ready for action let's go 트러블 물을 쳐주러